Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman mahasiswa di semester baru, semester genap tahun ajaran 2020-2021. Masih situasi yang sama ya seperti tahun yang lalu. Hari ini kita masih belajar secara online, secara daring karena situasi akibat COVID-19 belum sepenuhnya pulih meskipun vaksin sudah diberikan kepada beberapa orang, beberapa individu yang didahulukan. Tetapi seperti yang kita semua tahu, masyarakat umum kebanyakan terutama generasi muda termasuk saya tentu saja belum mendapatkan prioritas untuk mendapatkan vaksin. Jadi kita masih harus bersabar, kuliah kita masih dilakukan secara online. Tapi saya harap di semester baru ini kita sudah beradaptasi selama 2 semester ya melakukan proses belajar mengajar secara daring. Dari kami dosen juga terus mengembangkan diri, mengembangkan tools, software dan sebagainya supaya membantu teman-teman untuk menjalani proses belajar mengajar dengan lebih baik. Oke, untuk semester ini saya mengajar 4 mata kuliah, yaitu mata kuliah psikologi eksperimen, kemudian ada psikologi kognitif, kemudian psikologi kesehatan, plus ada satu tambahan lagi yaitu psikopatologi. Nah, proses kuliah yang dimulai pada tanggal 8 Maret hari ini saya membuat video ini pada tanggal 8 Maret 2021 itu akan dilakukan secara daring. Menurut surat edaran, kita masih menunggu kebijakan saat ini kan kita memberlakukan PPKM ya, jadi pembatasan skala mikro. Nah, tapi kita masih melihat nanti bagaimana apakah setengah semester setelah UTS nanti memungkinkan bagi kita untuk bertemu secara offline. Tetapi kita sekarang bersiap dengan kemungkinan yang paling besar dulu. Baik, entah itu kemungkinan terburuk atau terbaik saya kurang tahu, tapi kemungkinan terbesar adalah masih dilakukan secara online sampai semester ini selesai. Gitu ya, nggak masalah ya. Nah, kali ini saya memberikan video ini sebagai greetings bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya dari 4 mata kuliah itu tadi. Jadi memang saya saya lakukan secara bersama-sama karena ini konsepnya adalah greetings sebagai sambutan awal semester genap ini. Nah, kita nanti akan membahas sedikit saja bagaimana perkuliahan akan kita lakukan nantinya, baik itu untuk yang kelas psikologi eksperimen, untuk yang kelas psikologi kognitif, psikopatologi, dan psikologi kesehatan. 4 mata kuliah akan memiliki karakter perkuliahan yang berbeda. Jadi kita lihat nanti. Oke, sekarang saya akan membagikan materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, teman-teman. Sudah saya tampilkan di sini mengenai materi pertemuan pertama. Sebenarnya sih ini bukan materi pertemuan pertama, tetapi lebih pada greetings itu tadi yang saya sampaikan sebagai say hi dari saya pribadi selaku pengampu mata kuliah yang tadi saya sebutkan kepada mahasiswa yang mengambil kelas saya. Saya akan meminta teman-teman untuk menjaga motivasi, menjaga determinasi teman-teman selama 1 semester ke depan. Karena apa? Karena mungkin teman-teman menjalani perkuliahan ini cukup berat ya. Jadi dilakukan secara online, kemudian ada banyak mata kuliah. Mungkin 1 semester teman-teman mengambil antara 7, 8, mungkin ada yang 9 mata kuliah, tapi tetap semangat, tetap dijaga ritme kerjanya, motivasinya, dan determinasinya. Itu yang menjadi kunci kesuksesan teman-teman. Nah, untuk
informasi dasar. Jadi kita akan menyampaikan mengenai pembagian atau persentase nilai yang akan diberikan pada teman-teman. Jadi di sini saya menyajikan ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Yang pertama itu ini untuk psikologi kognitif dan kelas psikologi psikopatologi. Kemudian yang tengah ini adalah bentuk nilai yang akan saya berikan untuk kelas psikologi kesehatan. Jadi psikologi kesehatan ini adalah kelas full e-learning. Jadi nanti bentuk perkuliahannya pun juga berbeda. Jadi bentuk nilainya pun juga saya membuatnya berbeda. Kemudian yang terakhir adalah psikologi eksperimen. Nah, kelas eksperimen itu tulisannya salah ya, itu harusnya nggak ada T-nya. Kalau ada T-nya harusnya K sama S-nya diganti X, jadi eksperimen. Itu spelling bahasa Inggris. Kalau ini spelling ngasal, salah, typo, ada T-nya. Jadi untuk eksperimen ini bentuknya berbeda. Jadi 10% untuk absen, 20% untuk midterm atau UTS, dan final test atau UAS. Nah, komposisi terbesar ada di final assignment. Jadi ada tugas akhir nanti untuk teman-teman yang ambil kelas psikologi eksperimen. Bentuknya apa? Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian ini ada enrollment key-nya. Jadi teman-teman yang ambil mata kuliah saya, ini ada enrollment key-nya. Tapi nggak usah khawatir, nanti materi ini akan saya share, akan saya bagikan kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat enrollment key-nya. Nanti mungkin saya upload di blog saya atau saya share di masing-masing ketua kelas. Jadi kayak psikologi kesehatan sebenarnya bentuknya cukup sederhana. Nama mata kuliah disambung dengan kelasnya. Bentuk yang agak berbeda mungkin ini psikologi kesehatan. Jadi untuk enrollment key-nya saya singkat jadi si kesehatan 11B2 untuk kelas 11B2. Kemudian untuk kelas 13F2 saya buat si kesehatan 13F2 gitu. Kemudian untuk kelas psikologi eksperimen nggak ada sinya, tapi langsung eksperimen, kelas eksperimen 13F3, eksperimen 13F4, 13F5, eksperimen 33. Nah, itu untuk yang teman-teman di kelas R3 atau yang kelas karyawan yang di hari Sabtu kuliahnya. Kemudian untuk psikologi kognitif, psikognitif 13F5, psikognitif 13F4, psikognitif 23, psikognitif 33. Kemudian untuk psikopatologi, psikopat. Jadi ya ya karena kita akan belajar tentang psikopat juga nanti di kelas psikopatologi itu. Psikopat 13F4 dan psikopat 13F5. Gitu. Nanti kok misalnya enrollment key-nya ini ketika dimasukkan ternyata nggak sukses, nggak bermasalah, cuma silakan ketua kelas untuk menghubungi saya. Ini, oh ya saya lupa, ini setiap kelas harus ada ketua kelasnya, jadi nanti saya konfirmasi apapun dari ketua kelas. Gitu ya. Sebentar, kita nyeruput kopi dulu, biar seger. Mantap kopinya. Saya nggak tahu mereknya apa. Lagi pula kalau saya tahu mereknya, tidak akan saya sebut karena nanti tidak dikiranya iklan. Oke, next. Kita akan membahas secara khusus untuk kelas psikologi eksperimen. Nah, tadi saya mengampu 4 kelas psikologi eksperimen. 13F3, F4, F5, dan kelas R33. Nah, untuk kelas psikologi eksperimen ini, nanti teman-teman silahkan membuat kelompok dengan anggota antara 7 sampai 8. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Diusahakan 7 sampai 8. Nah, kemudian nanti saya minta di minggu kedua perkuliahan, itu ketua kelas sudah mengirimkan ke saya nama-nama anggotanya. Supaya saya bisa memberikan untuk kelompok 1 nanti tema penelitiannya apa. Untuk
kelompok kedua tema penelitiannya apa. Jadi tema penelitian nanti akan saya yang menentukan. Loh kok ngomongin tentang tema penelitian toh Pak, itu mau ngapain toh? Kok Pak sih? Saya nggak usah dipanggil Pak, saya dipanggil Bang atau Kak atau Bro, itu nggak apa-apa. Tapi dipanggil Pak juga ya silahkan lah, suka-suka teman-teman lah, asal jangan Bu. Nah, ini terkait dengan poin-poin selanjutnya. Untuk kelas eksperimen, jadi nanti teori itu akan saya optimalkan di pertemuan 1 sampai 7. Sebelum UTS plus pertemuan 9, 10 dan 11. Jadi ada 10 pertemuan awal, 7 pertemuan sebelum UTS dan 3 pertemuan setelah UTS. Itu nanti akan materi-materi teoritis akan saya berikan di situ. Nah, seiring perjalanan seiring penyusunan materi-materi teoritis ini, teman-teman juga setiap kelompok juga mulai membuat rancangan penelitian. Rancangan penelitiannya tentu saja eksperimen. Nah, jadi rancangan penelitian eksperimen. Nanti kita akan belajar pelan-pelan, jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu deg-degan. Wah, nanti bikin eksperimen nih di kelasnya saya, di kelasnya Eridani nih. Gak usah khawatir, kita akan belajar pelan-pelan, mulai dari pertemuan 1, 2, 3, kita akan pelan-pelan. Saya akan membuka ruang untuk diskusi bagi teman-teman psikologi eksperimen. Silakan menghubungi saya kapanpun, asalkan jangan hari Minggu. Kalau hari Minggu saya banyak tidak menjawab. Jadi saya itu mengajar di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian saya juga ada tanggung jawab penelitian, tanggung jawab pengabdian dan sebagainya. Sehingga hari Minggu akan saya khususkan kepada keluarga saya, kepada anak-anak, kepada istri saya, dan kepada hobi saya tentu saja. Jadi hari Minggu saya akan meminimalisir kontak dengan teman-teman mahasiswa. Nah, komposisi nilai untuk eksperimen, untuk tugas pembuatan penelitian eksperimen teman-teman itu nanti komposisinya 50%. Nah, buat teman-teman yang penelitiannya itu benar, jadi benar-benar membuat suatu eksperimen, rancangannya rancangan eksperimen. Bentuknya eksperimen udah sesuai dengan kaidah-kaidah eksperimen yang sederhana. Maka untuk komposisi 50% ini atau tugas nilai final assignment-nya teman-teman ini itu akan saya kasih nilai minimal 83. Kenapa 83, Pak? Kok tanggung banget Pak 83? Karena 83 itu kalau teman-teman semuanya 83, itu teman-teman sudah bisa dapat nilai A-. Itulah yang kenapa saya untuk rancangan eksperimen ini nanti saya kasih komposisi nilai 50%. Jadi begitu teman-teman dapat nilai 83, nanti UTS-nya agak jeblok, UAS-nya agak jeblok, tapi teman-teman sudah bisa membuat ini, minimal teman-teman sudah punya tabungan nilai yang. Jadi saya akan mengapresiasi bagi teman-teman yang membuat eksperimen. Oke, selanjutnya setiap pertemuan akan saya usahakan ada TTM online, tatap muka online melalui Zoom atau melalui Google Meet. Kebetulan saya bukan dosen yang dapat jatah Zoom dari universitas, tetapi saya akan mencoba, saya akan mencoba untuk membeli sendiri paket Zoom yang lengkap, jadi nanti bisa pakai Zoom. Kalau saya belum beli Zoom-nya, nanti saya akan menggunakan Google Meet dulu. Cuman kalau Google Meet mungkin pilihannya masih terbatas, jadi saya akan berusaha untuk membeli Zoom untuk diri saya sendiri. Kemudian kalau misalnya nanti saya tidak bisa memberikan kuliah tatap muka online, mungkin karena satu dan lain hal,
saya akan mengusahakan untuk memberikan video ajar. Nah, sebenarnya saya sudah membuat banyak sekali video ajar untuk eksperimen. Ada di channel YouTube saya. Jadi teman-teman di YouTube bisa cari itu, search Eridani Angga Wijayanto. Nanti teman-teman bisa menemukan video-video bahan ajar saya. Ada kuliah eksperimen, ada kuliah kognitif, ada kuliah biopsikologi. Teman-teman yang ambil mata kuliah bisa belajar dari situ. Nggak perlu di subscribe, ya nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman subscribe, saya akan bersyukur sekali. Kalau teman-teman subscribe itu artinya teman-teman memberikan sebuah kebahagiaan buat saya. Terima kasih. Jadi nanti saya akan semangat ketika membuat materi-materi video ajar lagi. Itu yang untuk kelas psikologi eksperimen. Selanjutnya kita akan berbicara untuk kelas psikologi kognitif. Mantap. Nah, untuk psikologi kognitif ada sama, saya meminta hal yang sama. Sebenarnya untuk semua mata kuliah saya akan meminta ini, membuat kelompok dengan jumlah anggota 7-8 orang. Karena nanti saya akan memberikan assignment secara kelompok. Tapi secara secara e-learning saya juga akan memberikan tugas-tugas mandiri melalui e-learning mingguan. Tugas saya yang di e-learning mingguan itu tidak akan berat, sederhana, simple semua. Sama untuk membuat kelompok 7-8 orang. Terus nanti nama-nama kelompoknya silakan diberikan pada ketua kelas, dan di pertemuan kedua saya harap ketua kelas sudah mengirimkannya ke saya dalam bentuk Excel ya. Jadi untuk yang kelas apapun, kelas eksperimen, kelas kognitif, psikopatologi dan kesehatan, silahkan dibuat nama-nama anggota kelompok dalam silahkan dikumpulkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas tolong dibuat di Microsoft Excel ya. Kemudian itu dikirimkan ke saya. Nanti setelah dikirimkan ke saya akan membagikan materi atau tema-tema yang akan dibuat. Nah, untuk psikologi kognitif ini nanti perkuliahannya akan saya mix. Jadi antara TTM online sama teman-teman nanti berpresentasi. Nah, ketika jadwalnya TTM online, teman-teman presentasi secara online tentu saja. Tapi kalau tidak, teman-teman silahkan merekam proses presentasi mandiri. Contohnya seperti apa, teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya. Ada satu video dari mahasiswa yang membuat presentasi secara online, kemudian divideokan. Nanti itu bisa diaplikasikan, bisa dilihat bentuknya seperti itu. Jadi untuk psikologi kognitif seperti ini, nanti temanya itu akan saya bagikan setelah kelompok-kelompok ini mengirimkan, setelah ketua kelas mengirimkan nama-nama kelompok kepada saya. Tidak banyak untuk yang psikologi kognitif. Kemudian untuk yang psikopatologi sama, nggak terlalu banyak. Jadi psikopatologi dan psikologi kognitif ini adalah kuliah teoritis ya sebenarnya. Jadi nanti proses belajar mengajar akan banyak by media e-learning. Tapi saya akan mengusahakan akan ada tatap muka online. Jadi untuk kognitif dan psikopatologi itu misalnya minggu ini saya akan tatap muka online untuk kelas 13 F3. Nah, minggu depan saya TTM online-nya gantian ke kelas 13 F4 misalnya seperti itu. Minggu depannya akan ke kelas R23. Minggu depannya ke kelas 33. Mungkin akan seperti itu, akan bergantian. Kayak gitu. Sama ya, nanti nama-nama anggota sama membuat kelompok juga. Nama-nama anggota dikasihkan ke ketua kelas dalam bentuk Excel. Saya mintanya Excel. Kemudian nanti dari ketua kelas akan dikirimkan ke saya. Nanti setelah UTS saya akan meminta sama kayak yang psikologi kognitif tadi ya, psikopatologi. Akan ada presentasi. Kalau pas jadwal TTM pertemuan presentasinya secara online by TTM secara langsung, tapi untuk yang tidak secara online bisa membuat video presentasi kelompoknya.
Video presentasinya harus yang bagus tentu saja. Nah, untuk yang terakhir, kelas psikologi kesehatan, ini adalah kelas full e-learning. Karena kelas full e-learning, jadi sudah ditentukan ada pertemuan-pertemuan tatap muka online, yaitu pertemuan di pertemuan 1 minggu ini, pertemuan ke-7, jadi pertemuan sebelum UTS, kemudian pertemuan 9, yaitu pertemuan setelah UTS, dan pertemuan 15, pertemuan terakhir. Nanti kita akan bertemu secara online di situ. Nah, sama, ini saya meminta kelas psikologi kesehatan untuk membuat kelompok dengan anggota 7-8 orang. 7-8 orang, please, jangan lebih. Nah, nanti saya akan memberikan tugas, teman-teman silakan bersiap. Nanti saya akan memberikan tugas pada teman-teman untuk melakukan review mendalam dari sebuah artikel, dan artikel ini berbahasa Inggris. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan translasi, kemudian melakukan review untuk memberikan pandangan terkait artikel tersebut. Kemudian ini ada satu lagi tugas untuk psikologi kesehatan, nanti membuat materi kampanye kesehatan. Nah, materi kampanye kesehatan ini nanti buat UTS. Jadi nanti UTS-nya tidak ada UTS teori. Jadi tugasnya itu UTS itu nanti bikin tugas ini. Jadi saya menilainya dari pertama kontennya, yang kedua faktor keindahan akan saya nilai. Jadi teman-teman harus bikin yang bagus. Bikinnya bentuknya bisa video boleh bentuk poster, boleh bentuk animasi. Nah, kalau teman-teman bikinnya animasi bagus gitu, nilainya akan lebih tinggi. Kayak gitu. Nah, itu semua materi greetings hari ini. Mudah-mudahan teman-teman terbantu, tercerahkan. Kalau misalnya masih bingung, bisa ditanyakan secara langsung ke saya. Bisa menentukan ketua kelas dan nanti ketua kelas yang menghubungi saya. Minggu ini nanti saya akan ada beberapa kelas yang saya kasih pertemuan online. Yang pasti kelas psikologi kesehatan akan ada tatap muka online, dan mungkin setiap mata kuliah akan ada yang tatap muka online untuk minggu ini. Tapi untuk yang eksperimen dan psikologi kognitif dan yang psikopatologi nanti akan bergantian, mungkin nggak semuanya. Ya, sabar ketemu sama saya secara online. Mantap ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya sukses semester ini. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung teman-teman yang buka. Yang pasti kalau saat ini saya bikinnya masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sukses selalu. Ciao.